Dalam sejarah itu, orang Jepang yang pertama kali masuk Islam, itu namanya Mitsutaro Takaoka, di tahun 1902. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwan fidan asyadakumullah. Pada tahun 1891, ya, Kaisar Mikado, ya, pemimpin Jepang, itu mengirim surat kepada Sultan Abdul Hamid II, ya, pemimpin terakhir dari Turki Utsmani. Ya. Di situ Kaisar Mikado ini mengeluhkan tentang kekhawatiran dia terhadap banyaknya misionaris Prancis, ya, dai-dai Prancis yang masuk ke Jepang menyebarkan agama Nasrani, ya, agama Kristen. Karena memang Jepang ini dari dulu adalah bangsa yang sangat terbuka. Maka Kaisar Mikado mengatakan kepada Sultan Abdul Hamid, ya, agar beliau berkenan mengirim dai-dai, ya, mengirim para ustadz untuk mendakwakan agama Islam di negeri dia. Nah, singkat cerita, Sultan Abdul Hamid pun bertemu dengan para ulama, berkumpul, dan salah satu ulama seniornya waktu itu yaitu Jamaluddin Al-Afghani, ya, mengatakan di forum itu, ya, kepada para ulama yang hadir, ayo mari tuan-tuan sekalian, ya, siapa yang kira-kira siap untuk berangkat ke Jepang berdakwah, mereka siap menyambut kita. Atau Anda punya murid-murid, ya, berangkatkanlah murid-murid Anda ke Jepang, ya, mereka siap menyambut agama kita. Tapi apa yang terjadi, ya, jamaah sekalian, ternyata ketika itu tidak ada satupun yang siap untuk berdakwah di Jepang. Tidak ada satupun yang siap berdakwah di Jepang, Masya Allah. Ya. Sehingga memang perkembangan Islam di Jepang ini memang sempat agak terhambat, ya, lama, dikarenakan memang proses dakwahnya tidak begitu masif, berbeda dengan agama Nasrani atau Kristen. Nah, di dalam sejarah itu, orang Jepang yang pertama kali masuk Islam itu namanya Mitsutaro Takaoka, di tahun 1902, ya, awal abad 20. Nah, kemudian dia berangkat haji ke Mekah. Cuman itu tadi, masuk Islam itu tidak banyak gitu, hitungan-hitungan jari. Kenapa? Karena tadi banyak para dai itu yang tidak siap untuk diberangkatkan berdakwah di Jepang. Padahal mereka sudah siap untuk menerima para dai-dai ini. Nah, ikhwan fillah asyadakumullah, di sini saya ingin lebih mempertajam, ya, kajian saya tentang dakwah ini. Walaupun mungkin kita sudah pernah membahas terdahulu tentang tanggung jawab dakwah, ya, atau mungkin kita juga ingin sedikit-sedikit. Tapi kita ingin lebih memperdalam lagi, ya, bahwasannya dakwah ini adalah aslinya tanggung jawab setiap muslim. Aslinya loh Pak, ya. Kenapa? Karena Nabi bersabda dalam Sahih Bukhari, beliau katakan, "Ballighu anni walau ayatan." Sampaikanlah dariku walaupun cuma satu ayat. Jadi nisab dakwah ini, ya, batas yang sudah harus dikeluarkan, ya, kalau harta itu kan nisabnya yang berapa dikeluarkan, ya kan? Nah, ini orang sudah kena tanggung jawab dakwah ini adalah kalau dia sudah paham satu ayat. Satu ayat itu sudah, kata Nabi, sampaikan, gitu, ya. Jangan disimpan sendiri. Jadi aslinya setiap muslim itu dia wajib menyampaikan agama ini walaupun dia cuma tahu satu ayat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kan juga berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 104. Ini ayat yang sering dibaca oleh kaum muslimin, ya kan? Wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kalian ada sekelompok umat yang mendakwahkan di jalan kebaikan,
memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nih, ayat perintah dari Allah agar ada sebagian manusia yang mengajak kepada kebaikan. Nah, kita katakan di awal tadi, aslinya dakwah ini tugas setiap muslim, kan? Semuanya wajib. Karena apa? Walaupun dia cuma satu ayat. Nah, taunya agam satu ayat. Tapi, kalau kita tahu satu ayat, jangan kita ngomong 10 ayat. Nah, itu kan berarti kan sudah melebihi kapasitas kita. Ya, semua orang bisa dakwah, tapi dia harus sadar dengan kapasitas dirinya. Nah, dakwah nggak mesti harus ceramah di masjid. Dakwah bisa sambil ngobrol, sambil diskusi, sambil mungkin makan di warung bakso dan seterusnya lah. Ya, kalau nanti mau lebih memperdalam, ya serahkan kepada orang-orang yang lebih dalam lagi ilmu. Nah, intinya itu kita ada misi dakwah gitu loh Pak, ya kan? Allah tidak berfirman di surah At-Taubah ayat 122, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Kata Allah, tidak sepatutnya semua orang beriman itu berangkat ke medan perang. Mengapa tidak ada sekelompok orang yang mereka itu memperdalam agama? Nah, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka pulang kepada kaumnya, agar kaumnya itu mendapatkan peringatan. Tuh, ketika ada syariat jihad saja, ada syariat jihad ditegakkan ya, ada peperangan, itu kata Allah jangan semuanya berangkat ke medan perang. Harus ada sebagian kecil orang-orang yang ditugaskan bertafakuh fiddin, memperdalam agama. Memperdalam agama, setelah itu pulang ke kampungnya, hendaklah mereka memberikan peringatan atau dakwah. Tuh, berapa Pak pesantren di Indonesia ini? Closing aja itu, ribuan. Tapi, hakikinya, gak semua pesantren itu, ya, ketika santrinya sudah lulus, itu diberikan tanggung jawab untuk dakwah kepada pesantrennya. Ya, saya serius mengatakan ini. Gak semua pondok itu ketika santri lulus diwajibkan untuk berdakwah. Mungkin hanya beberapa pesantren saja ya yang masih istiqomah. Lulus pondok, kamu dakwah dulu 1 tahun. Ya kan? Selesai dakwah 1 tahun baru kamu akan diberi ijazah, ya. Ada organisasi namanya Hidayatullah. Pusatnya di Gunung Tembak di Kalimantan. Ini cerita-cerita zaman dulu Pak ya. Saya nggak tahu hari ini bagaimana perkembangan mereka. Zaman dulu itu santrinya kalau sudah lulus itu mereka langsung diberangkatkan tugas ke seluruh pelosok di Indonesia ini. Berangkat tugasnya berapa tahun Pak? Berangkat tugasnya bukan setahun 2 tahun. Berangkat tugasnya sampai mati. Sampai mati. Karena ini tanggung jawab seumur hidup. Ya, Masya Allah. Saya nggak tahu ini perkembangannya sekarang. Tapi Hidayatullah zaman dulu ya seperti itu. Di rumah saya tuh numpuk majalah Suara Hidayatullah. Sebuah ormas yang bagus, yang besar. Ya. Jadi kita ini aslinya itu ya punya tanggung jawab besar terhadap agama ini Pak. Ya, karena agama ini harus ditolong gitu loh. Dan Allah yang menyuruh kita untuk menolong agama ini. Di surah As-Saff ayat 14. Allah kan berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah." Hai orang-orang beriman, jadilah kalian ini penolong-penolong agama Allah, ya. Penolong-penolong Allah. Penolong Allah itu penolong agama Allah. Sebagian ahli tafsir mengatakan di antara penolong Allah atau agama ini adalah dengan mendakwahkan agama, ya. Tapi ya itu tadi, seperti saya singgung video-video saya terdahulu, ya, kadang-kadang ya, dunia dakwah ini dunia yang begitu pahit, ya. Dunia yang begitu getir, ya kan? Para dai-nya berjuang sekuat tenaga, ya, para ustadznya mengerahkan jiwa raganya, ya kan? Tapi kadang-kadang itu sambutan dari umat, ya, biasa-biasa saja, dingin-dingin saja, ya kan? Padahal dia siapa? Dia seorang muslim,
Padahal siapa? Jangan-jangan dia juga seorang yang kaya, jangan-jangan dia Pak Haji atau apa. Tapi yang nggak punya apa? Perhatian sama sekali kepada agama ini. Nah, saya katakan di video saya sebelumnya kan, kalau kita nggak punya perhatian kepada agama ini, hati-hati, ya kan? Allah jadikan nanti hidup kita sempit, masya Allah, nauzubillah, ya kan? Nah, kepada para dai, ya harusnya mereka memiliki jiwa-jiwa yang kuat, ya kan? Tahan banting, yakin dengan semua pertolongan-pertolongan Allah, yakin semua dengan janji-janji Allah, ya, bahwa orang yang mau menolong agama Allah ini pasti Allah akan tolong mereka juga, ya kan? Di surah Muhammad ayat yang ke-7 Allah berfirman, "In tansurullaha yansurukum." Jika kalian mau menolong Allah, Allah pasti akan menolong kalian. Menolong Allah maksudnya menolong agama Allah. Dengan apa? Salah satunya adalah dengan mendakwahkan agama, menyebarkan Islam, ya kan? Nah, bagi kita kaum muslimin yang terbatas ilmunya, ya Pak ya, apa nggak pernah sekolah di pesantren, nggak paham agama, tapi pengen ambil peran nih dalam agama ini. Ya apa yang bisa kita lakukan, Pak? Ya kan? Bapak punyanya harta, bantulah dakwain dengan harta. Bapak tanya tuh pesantren-pesantren mana tuh yang masih mempunyai apa? Tugas dakwah kepada santrinya, ya kan? Ada pondok pesantren Al-Mu'min Nguruki, ya kan? Tadi Hidayatullah. Ada Dewan Dakwah Islam Indonesia, ya kan? Dengan sekolah-sekolah akademi dakwahnya di Lampung ini ada. Ya, sekolahnya itu gratis, Pak, ya kan? Tapi peminatnya masya Allah sedikitnya gitu ya. Orang yang minat kepada agama untuk mendakwakan Islam terlalu sedikit. Ya, bantu itu Pak sekolah-sekolah yang fokus kepada dakwah Islam. Ya, Bapak punyanya apa? Punyanya saya cuma punya mobil ya. Ya itu, ya sediakan mobil Bapak. Ayo para ustadz pakai mobil saya. Kalau untuk dakwah di jalan Allah silakan pakai. Gak usah isi bensin kalau perlu. Ada cerita seorang kawan di Bandar Lampung itu. Ada seorang bapak yang dulu itu masya Allah ya dermawannya. Pakai mobil saya kalau hanya untuk dakwah Ustaz. Pakai, gak usah diisi bensinnya, saya yang isi bensin. Gak usah pulang dalam keadaan bersih dicuci, gak usah, saya yang cuciin semuanya. Saya ini gak punya apa-apa terhadap agama ini, saya cuma punya mobil aja, kata dia. Ya kan? Setiap kita itu harus punya peran Pak di dalam agama ini. Ya, mudah-mudahan ketika kita mengambil peran dalam agama ini, menolong agama ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menolong kita, memudahkan semua urusan-urusan kita, menyelesaikan semua problematika hidup kita. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.